Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah sampai kita pada Ramadan yang hari yang ke-18. Tidak terasa bulan yang mulia ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan puasa, amalan-amalan solih yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan kekuatan untuk melanjutkan di sisa-sisa hari berikutnya. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita akan belajar bersama karena sudah mendekati akhir Ramadan, yaitu hari ke-12, hari yang terakhir. Tentunya amalan-amalan terkait hal tersebut, terkait dengan bulan Ramadan, itu adalah seputar kewajiban menunaikan zakat fitri. Hari ini kita akan coba kupas tuntas apa-apa saja hukum-hukum, tata cara pembayaran, terus bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait dengan hal ini. Semoga kemudian kita bisa mengamalkannya sesuai dengan arahan dari para ulama. Hari ini kita akan membahas tanya jawab seputar zakat fitri. Sebelumnya kita akan belajar bersama tentang definisi umum dulu. Next, harus kita pahami terkait dengan zakat itu kita harus mampu atau setidaknya tahu apa perbedaan istilah-istilah yang lekat dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kaum muslimin mengenal beberapa istilah, ada zakat, ada infak, sedekah dan kemudian wakaf. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu zakat, infak dan sedekah. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, zakat secara bahasa artinya bersih, murni, tumbuh kembang. Sedangkan secara istilah kewajiban syariat yang melekat pada kaum muslimin untuk menunaikan sejumlah harta tertentu pada batas minimal yang kemudian kita kenal dengan istilah nisab, dan waktu yaitu haul, dan kepemilikan tertentu untuk disalurkan oleh amil pengelola zakat kepada pihak-pihak yang berhak atau mustahik zakat. Sahabat mimbar Unima, dari pengertian ini ada yang kemudian perlu kita pahami bersama. Zakat itu adalah sifatnya wajib, dikeluarkan wujudnya itu adalah harta, bisa uang dan kemudian barang-barang selain daripada uang, harta kepemilikan tentunya. Terus kemudian kita mengenal ada istilah batas minimal, nisab, dan kemudian ada waktu terkait dengan pengikat kapan zakat itu harus ditunaikan. Yang kedua, kita belajar tentang apa itu infak. Infak secara bahasa artinya belanja, secara istilah adalah membelanjakan harta untuk satu keperluan. Tasarruf mal lil hajat, itu disebut dengan infak. Jadi ketika kita menunaikan apapun wujudnya uang, harta, maka itu dinamakan infak. Maka infak yang paling baik, yang paling bagus itu adalah infak di jalan Allah. Yang terakhir kemudian sedekah. Sedekah secara bahasa artinya benar, tulus ucapan dan tindakan, secara istilah memberikan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan yang prinsip antara infak dan sedekah. Infak itu adalah langsung ditunaikan dalam wujud mesti uang. Sedangkan kalau sedekah itu adalah harta yang dimiliki, bahkan kemampuan yang dimiliki, maka itu dinamakan sedekah. Kesemuanya tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian terkhusus pada pagi hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah,
zakat yang diwajibkan bagi kaum muslimin itu ada dua, yaitu zakat fitrah atau zakat fitri yang jamak kemudian dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin dengan sebutan zakat fitrah, dan kemudian zakat mal. Zakat fitri atau zakat fitrah dan kemudian zakat mal. Dua perkara ini adalah berbeda tentunya, dan kemudian tata cara perlakuannya dan kemudian hal-hal yang terkait seputar zakat fitri dan zakat mal tentunya berbeda. Pada hari ini kita akan fokus di zakat fitri yang erat kaitannya dengan amaliyah di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan mencoba mengupas tentang penamaan zakat fitri. Sahabat Mimbar Unema yang dirahmati Allah, ketika ada pertanyaan yang benar itu disebut zakat fitrah atau zakat fitri, maka kita harus mengurai dari kata. Bahwasanya kata fitri itu lekat pada hari raya yang kemudian dirayakan oleh kaum muslimin pada tanggal 1 Syawal sebagai penanda berakhirnya Ramadan. Nah, kata Idul Fitri adalah berarti kembali. Fitri itu adalah berasal kata atau berakar dari kata fatoro, berarti bermakna juga iftar, berbuka, yang kemudian sering diterjemahkan dengan sarapan atau makan pagi. Jadi sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang selama ini beranggapan bahwasanya Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian atau suci. Sebenarnya secara bahasa kata fitri di sini adalah kembali berbuka, kembali makan, atau kembali makan pagi atau sarapan pagi. Untuk itu sebagai penanda bahwasanya Idul Fitri itu adalah berbeda antara hari ini, yaitu hari 1 Syawal ini, dengan hari sebelumnya. Hari sebelumnya karena masih bulan Ramadan, kita wajib menahan untuk makan, minum, dan hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sedangkan tanggal 1 Syawal Idul Fitri, kita diperbolehkan kembali, bahkan diharamkan berpuasa, diperbolehkan kembali untuk makan dan minum. Maka dari itu ketika Idul Fitri itu adalah dimaknai sebagai kembali untuk berbuka, memakan apa yang kemudian menjadi rezeki kita, syariat Islam luar biasa. Kita diajari untuk empati secara langsung, sahabat Mimbar Unema sekalian. Apa wujud empati itu? Kita disadarkan bahwasanya di saat kita itu harus merayakan, harus berbahagia hari raya kaum muslimin Idul Fitri itu, kita diminta untuk sadar bahwasanya tidak semua dari kita, tidak semua dari kaum muslimin itu mampu merayakannya dengan berbahagia. Oleh sebab apa? Oleh sebab karena mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk berbahagia. Dan sesuatu atau apa-apa yang sangat prinsip itu adalah tentunya apa yang kaitannya dengan diri badan mereka, yaitu tidak bisa untuk makan, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok untuk menegakkan badannya ini, sehingga tidak mampu berbahagia dalam hari yang seharusnya bahagia. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan apa yang namanya zakat fitri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, penyebutan zakat fitri itu adalah ditujukan untuk berbagi bahan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari sini kemudian kita dapati penjelasan kata fitri secara bahasa iftar bermakna berbuka, yang menjadikan zakat ini dibayarkan harus sebelum sholat Id. Jadi ketika kita besok di akhir-akhir Ramadan itu, hendaklah kita memperhatikan waktu penunaian zakat fitri itu harus sebelum sholat Id. Nah, karena apa? Ketika sudah sholat Id, maka nanti hukumnya berubah, bukan lagi zakat fitri.
hanya akan dihitung sebagai sedekah biasa. Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitri sebelum berangkatnya kaum muslimin melaksanakan sholat hari raya. Yang kedua, Muslim dan Abu Daud menamakannya dengan fitri dan dilaksanakan sebelum sholat Id. Abu Haisam menamakan fitri dengan fitrah karena terkait dengan hak penciptaan. Jadi di sini kemudian kita mulai menemukan ada perbedaan penyebutan, dan kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tahrir dibolehkannya menyebut dengan istilah zakat fitrah karena dikeluarkan untuk kepentingan zakat badan. Didukung pendapat Ibnu Utaibah dinamakan zakat fitrah karena untuk badan dan jiwa. Dan juga Abu Muhammad Al-Abhar menamakan zakat fitrah karena ada kaitannya dengan hilqah, yaitu penciptaan. Jadi pertanyaan pertama, apakah kemudian kita itu menyebut zakat itu adalah zakat fitri atau zakat fitrah? Kesimpulannya, penamaan asli dari baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah zakat fitri. Wajibnya seorang muslim mengeluarkan bahan makanan pokok diberikan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, dalam rangka untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Sedangkan makna turunannya ada beberapa ulama yang kemudian membolehkan disebut dengan istilah fitrah, yaitu karena dikeluarkan untuk tujuan membersihkan badan, dalam arti membersihkan amalan-amalan agar kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Imam Nawawi dan Ibnu Utaibah. Sahabat Mimbar Unima, kalau kemudian kita ditanyakan apa penamaannya, tentu kita akan lebih mengutamakan sebagaimana disebut oleh baginda Rasulullah, yaitu zakat fitri, dengan tidak menganggap salah orang-orang atau saudara-saudara kita yang menyebutnya dengan zakat fitrah. Pentingnya untuk kemudian mengenal penyebutan istilah ini karena erat kaitannya dengan tujuan dikeluarkannya zakat itu, yaitu untuk membahagiakan orang-orang yang belum mampu berbahagia di saat hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya, bagaimana hukum membayar zakat fitri itu diganti dengan uang? Sebagaimana kita pahami bersama, sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, zakat fitri itu karena tujuan asalnya adalah berempati untuk memberikan kesempatan orang-orang yang tidak memiliki agar ikut berbahagia di hari raya yang membahagiakan itu. Yang tidak bisa makan bisa ikut makan, maka perintah asli adalah kita menunaikan zakat fitri itu harus dengan bahan makanan pokok. Maka kemudian kita dapati para ulama mazhab pun berpendapat demikian. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bahkan sampai kemudian mengatakan tidak sah apabila zakat fitri itu ditunaikan tidak dengan bahan makanan pokok, diganti dengan uang atau diganti dengan uang dengan alasan apapun. Sedangkan kita ketahui Imam Abu Hanifah itu berpendapat tidak mengapa diganti dengan uang dengan asas kemaslahatan. Yusuf Qardawi dengan asas kemaslahatan itu kemudian membolehkan diganti dibayar dengan uang, karena pada zaman Rasulullah SAW itu juga tidak semuanya memiliki dinar, yaitu uang di zaman Nabi SAW. Ada beberapa pendapat di sini kita dapati, hanya kemudian bisa kita simpulkan. Pertanyaannya, apakah boleh menunaikan zakat fitri itu diganti dengan uang? Maka kesimpulannya adalah utamanya untuk mendapatkan keutamaan tentunya zakat fitri itu dibayar dengan bahan makanan pokok yang ma'ruf di daerah tersebut. Seperti umumnya di Indonesia kita bahan makanan pokoknya tentu nasi, maka memberikannya dalam wujud beras. Kecuali ada kemaslahatan yang kebutuhan yang besar, maka kemudian boleh diganti uang. Jadi keutamaannya itu diwujudkan bahan makanan pokok,
hanya saja tidak masalah dengan asas kemaslahatan kemudian diganti dengan uang. Yang selanjutnya, kemudian berapa sih ukuran dari zakat fitri itu? Ukuran zakat fitri sangat beragam dan kemudian bervariatif. Ada beberapa pendapat yang kami tampilkan di sini. Ada zakat fitri itu 1 sok makanan, zakat fitri itu 3,5 liter atau 2,7 kilogram bahan makanan pokok. Dalam riwayat Bukhari Muslim, 1 sok itu setara dengan 4 mud, di mana 1 mudnya itu 675 gram, maka setara dengan 2,7 kilogram menurut Imam Maliki. Dan kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali kita dapati di sini ada setara dengan 2,75 kg. Begitu banyak sekali pendapat-pendapat yang kemudian kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ini yang nomor 8 ini, sahabat mimbar Unima, kita bisa baca besaran 1 sok berlaku pada penduduk Madinah itu 4 mud. 1 mud itu sepenuh 2 telapak tangan laki-laki berperawakan sedang, dengan tolak ukurnya penduduk Madinah. Maka karena tolak ukurnya itu adalah bentuk fisik manusia, sedangkan kemudian meskipun sudah dirujuk itu adalah perawakan laki-laki yang sedang dan itu harus penduduk Madinah, maka tentu ini akan menimbulkan ragam pendapat yang sangat banyak. Maka boleh kita kemudian ambil kesimpulan dari beberapa pendapat tadi, besaran zakat fitri yang harus dikeluarkan itu adalah mulai dari 2,5 kilogram sampai dengan 3/4 atau 3,125 kilogram untuk zakat fitri. Jadi sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, ketika kita menunaikan mungkin ada pertanyaan apakah harus 2,5 kilo? Tentu itu adalah batas yang kemudian kita pahami minimal, tetapi boleh kisaran antara 2,5 kilo sampai kemudian 3/4. Kalau kemudian digenapkan misalnya saya berencana untuk mengeluarkan zakat fitri itu 3 kilo, maka itu masuk dalam koridor 1 sok dari beberapa pendapat itu. Maka sah dan kemudian diperbolehkan. Kalau kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan yang kedua tadi, maka kalau dalam wujud bahan makanan pokok itu tentunya 2,5 kilo. Kalau kemudian diwujudkan dengan uang, kita setarakan misalnya kita mengambil umumnya 1 kilo beras sekarang ini antara kisaran 10.000 misalnya, berarti 10.000 kali 2,5 berarti kita menunaikan dalam wujud uang itu adalah 25.000. Atau kalau kemudian kita berniat mengambil pendapat yang zakat itu adalah zakat fitri itu setara 3 kilo, berarti dengan nominal per kilonya 10.000 maka kita mengeluarkan uang tunai sejumlah 30.000 rupiah. Selanjutnya, bagaimana tata cara penunaian zakat fitri ini? Penunaian zakat fitri ini kami bacakan secara umum. Zakat fitri bisa berupa bahan makanan pokok atau uang. Mazhab Imam Hanafi tadi sudah kita bahas. Waktu yang paling tepat membayarnya adalah dari terbit fajar sampai dekat waktu pelaksanaan sholat id. Waktu yang dibolehkan 1-2 hari sebelum sholat id menurut Yusuf Qardawi banyaknya tadi 1 sok mulai terbit fajar sampai menjelang sholat id. Nah, tidak ada ketentuan pasti mengenai ucapan yang harus dibaca dalam penyerahan zakat fitri ini. Nah, berarti ikhwas sekalian, sahabat mimbar Unima, terkait dengan ini tidak boleh kita putuskan dari konteksnya. Jadi sebelum membahas tentang kenapa kok harus mepet di waktu tadi fajar sampai kemudian menjelang sholat id. Ini karena konteksnya berbeda dengan zakat mal. Asli dari perintah zakat fitri itu adalah hendaknya zakat fitri itu ditunaikan sendiri dari muzaki, diberikan langsung kepada mustahik. Nah, berbeda dengan zakat mal. Ketika zakat mal
kita wajib mengeluarkan zakat dan kemudian dipasrahkan atau diserahkan kepada lembaga amil zakat yang terpercaya atau badan amil zakat. Sebagaimana kalau di kampus kita, kampus Unima, kita sudah memiliki lembaga amil zakat, Lazismu KL Unima, kantor layanan Unima. Nah itu zakat mal. Sedangkan kemudian kalau konteksnya zakat fitri itu adalah ditunaikan langsung kepada yang berhak dari orangnya. Meskipun ketika ada pertanyaan apakah boleh zakat fitri itu ditunaikan melalui lembaga zakat, jawabnya boleh. Apakah boleh zakat fitri itu ditunaikan melalui kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk di masjid-masjid? Jawabannya boleh. Hanya saja konteks untuk bisa memahami ini, kenapa kita menunaikan zakat fitri itu sesuai dengan apa yang disarankan para ulama itu adalah terbit fajar sampai kemudian sebelum sholat id. Batasnya adalah sholat id. Maka dari sini perlu diperhatikan betul, kalau kita mau menunaikan sendiri jangan sampai kemudian melalui batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu sholat id. Maka harus segera ditunaikan itu, dan tentunya harapan untuk sama-sama memberikan sedikit kebebasan para panitia penyelenggara sholat id itu hendaknya dia juga memberikan kelonggaran waktu, tidak terus kemudian misalnya terlalu pagi tapi juga tidak terlalu siang agar orang itu bisa berkesempatan menunaikan zakat fitrinya. Nah, ini tentu berbeda ketika lembaga-lembaga zakat atau kemudian pihak-pihak sekolah Amal Usaha Muhammadiyah itu menempatkan diri sebagai panitia zakat, maka dianggap sah atau boleh saja orang itu menunaikan zakat sejak jauh hari sebelum sholat id dilaksanakan. Artinya apa? Selama dalam bulan Ramadan ini menerima pembayaran zakat fitri yang akan dikelola oleh lembaga amil zakat. Oleh sebab kalau terlalu mepet membayarnya atau menunaikannya, itu akan menyulitkan lembaga zakat untuk mentasarufkan kepada orang-orang yang berhak. Jadi kalau kita mengambil rencana untuk menunaikan zakat sendiri, maka boleh kemudian dengan tolak ukur sebelum sholat id saja. Tetapi kalau kita menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau kemudian panitia-panitia yang dibentuk oleh masjid atau kemudian panitia-panitia di sekolah-sekolah atau amal usaha, tentu kurang arif kalau kita membayarnya terlalu mepet sehingga menjadikan panitia itu sulit untuk menunaikan kepada yang berhak. Yang selanjutnya adalah syarat muzaki, yaitu orang yang wajib menunaikan zakat fitri itu adalah yang pertama ketika dia Islam, terus kemudian merdeka, akal, artinya berakal, mampu mengeluarkan sesuai ketentuannya untuk fitri, untuk kebutuhan dia makan, memiliki kelebihan cadangan makanan 1 hari 1 malam untuk dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nisab atau kemampuan standar minimal itu adalah ketika dia mampu memiliki cadangan makan untuk diri dan orang-orang yang ditanggungnya, maka dia sudah masuk kategori wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi ketika dikatakan zakat fitri itu adalah ditujukan kepada orang-orang fakir dan miskin, tentu tolak ukurnya tadi dia tidak memiliki cadangan makanan untuk diri dan yang orang-orang yang ditanggungnya dalam kurun waktu 1 hari 1 malam. Ini patut untuk kemudian kita perhatikan betul. Jadi orang-orang yang kemudian memiliki kemampuan ini tentu dia secara otomatis wajib mengeluarkan zakat fitri. Hal yang perlu kami tegaskan juga sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, berbeda pula antara zakat mal dan zakat fitri dalam konteks siapa yang berhak menerima. Kalau kita kenal dalam At-Taubah ayat 60 di mana ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, maka itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Sedangkan untuk zakat fitri itu hanya diperuntukkan bagi 2
golongan, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini yang kemudian perlu diperhatikan agar para panitia pengelola zakat fitri yang kemudian dibentuk misalnya dalam konteks ketakmiran masjid atau di lembaga-lembaga zakat, itu adalah mereka tidak berhak menerima zakat fitri ketika mereka itu masuk kategorinya adalah pengelola zakat atau pengurus zakat, atau kemudian kalau disebut itu dengan istilah amil, karena tidak ada peruntukan zakat fitri untuk pengelola zakat atau amil zakat, kecuali kalau orang yang mengelola zakat itu masuk kategori orang miskin atau orang fakir. Ini perbedaan yang kemudian harus kita perhatikan agar kemudian kita tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Sehingga sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, kalau boleh kemudian disimpulkan, zakat fitri ini dibayarkan berupa bahan makanan pokok, boleh diganti uang, tetapi tidak boleh dibayarkan setelah sholat id. Batasnya itu adalah sebelum dilaksanakan sholat id. Boleh atau bahkan sangat bagus dan utama mengikuti sunnah dibayarkan sendiri dari muzaki kepada orang yang berhak menerima, yaitu fakir dan miskin, atau boleh melalui kepanitiaan pengelola zakat. Hanya konsekuensinya itu tadi, kalau dibayarkan sendiri itu boleh mepet waktu untuk mendapatkan keutamanya. Kalau melalui kepanitiaan tentunya harus memberikan kesempatan panitia itu agar bisa memetakan berapa perolehan zakat dan kemudian kepada siapa saja harus ditunaikan. Maka sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan pembayaran zakat fitri kita, baik dibayarkan sendiri atau melalui kepanitiaan ataupun kelembagaan. Yang selanjutnya, nah ini yang terakhir yang kemudian bisa kita jadikan patokan, itu pedoman. Ada perbedaan yang sangat prinsip antara kewajiban kita, yaitu antara membayar zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri itu penerima zakatnya hanya dua golongan, yaitu fakir dan miskin. Sedangkan kalau zakat mal itu yang 8 yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Untuk fakir, miskin ada amil zakat, ada mu'alaf, ada rikob, hamba sahaya, dan kemudian ghorimin, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan kemudian ibnu sabil. Adapun ketentuannya, kalau zakat fitri itu adalah nisabnya tadi sebagaimana telah kami sampaikan, yaitu memiliki cadangan makan untuk sehari semalam untuk dirinya dan kemudian orang-orang yang ditanggungnya, yang dikeluarkan kisaran 2,5 kilogram sampai dengan 3/4 kilo, atau kalau diuangkan maka yang setara dengan itu. Alhamdulillah, beberapa hal pembahasan terkait dengan zakat fitri sudah kita kupas, kita jawab, mudah-mudahan mampu menjadikan pemahaman dari kita semua. Yang paling pokok adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sebagai muzaki atau dianggap orang yang mampu, maka marilah kita gunakan semaksimal mungkin. Kita tunaikan zakat fitri, penyempurna ibadah puasa kita, agar kemudian kita benar-benar bisa menuju pada derajat ketakwaan. Mari Bapak dan Ibu, sahabat Mimbar Unima sekalian, kita persiapkan, masih ada 12 hari lagi untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Bisa kita tunaikan langsung sendiri atau kemudian bisa kita tunaikan melalui kepanitiaan di masjid atau kemudian melalui lembaga-lembaga amil zakat. Lazismu kantor layanan Unima insya Allah siap menerima penunaian zakat fitri Bapak dan Ibu sekalian, yang insya Allah akan ditunaikan, ditasarufkan kepada yang berhak. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
kemudian dihantarkan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. 12 hari itu waktu yang tidak lama, kita tidak terasa sudah menjalani puasa yang ke-18 ini. Mari kita tetap semangat untuk mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, sekedar untuk menjadikan wawasan dan pedoman tentang apa itu kewajiban zakat fitri. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin, fakir miskin sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.